Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan nelayan mengapung di Laut Panipahan, Rokan Hilir. Untuk mengungkap kasus kematian, masyarakat yang kehilangan anggota keluarga supaya melapor ke polisi. Seorang kurir sabu-sabu disergap polisi saat melintas di Jalan Raya Bangko, Rokan Hilir. Bersama tersangka, polisi menyita 79 kg lebih sabu-sabu. Dua alat berat dikirim Polda Riau ke lokasi bencana di Palembayan, Kabupaten Agam. Pengiriman alat berat untuk membuka akses jalan dan membantu proses evakuasi. Skripsi ataupun tesis. Penyaluran bantuan ke lokasi bencana alam di Sumatera Barat masih terus dilakukan sejumlah elemen masyarakat dan instansi di Pekanbaru Riau. Kali ini sebanyak 2 alat berat dikirim Polda Riau untuk membantu penanggulangan bencana di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Alat berat tersebut nantinya untuk membuka akses jalan sementara agar proses pencarian dan penanganan korban bencana lebih cepat. Direktur Lalu Lintas Polda Riau mengatakan, 2 alat berat diberangkatkan dari Polda Riau untuk membantu proses evakuasi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Alat berat berupa ekskavator nantinya difungsikan untuk membuka akses jalan sementara. Selain 2 alat berat, juga dikirim 1 unit kontainer icebox sebagai fasilitas pendingin apabila ditemukan jenazah korban bencana di lokasi. Mengirimkan kendaraan trado dan berikut ekskavator banyak 2 unit dan juga ada tempat peti kemas ya, box peti kemas untuk membantu masyarakat atau saudara-saudara kita di wilayah Polda Sumbar. Nah, sudah tujuan kita kirimkan kendaraan trado dan ekskavator ini, yang pertama tentunya kita melihat kondisi daripada infrastruktur yang ada di wilayah Polda Sumbar, khususnya di Kabupaten Agam, di mana di sana perlu revitalisasi, perlu perbaikan, baik untuk akses jalan, baik secara temporer maupun secara terbatas. Oleh karenanya, ini langsung kita berangkatkan di trip ketiga untuk membantu dan sekaligus untuk bisa menjadikan layanan akses masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini rutenya langsung dari Polda Riau menuju ke Polres 50 Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, langsung tembus ke Kabupaten Agam di Kecamatan Palembayan. Ini merupakan bantuan Polda Riau tahap ketiga untuk bencana di Sumatera Barat. Sebelumnya Polda Riau sudah mengirim bantuan tim trauma healing dan sembako. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Guna membantu korban bencana alam di Sumatera Barat, sejumlah elemen masyarakat turut melakukan penggalangan dana di Kampar Riau. Salah satunya dilakukan oleh Ikatan Persaudaraan Sopir Ambulans Kabupaten Kampar. Mereka meminta sumbangan kepada pengendara yang melintas di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, tepatnya di Pasar Air Tiris. Penggalangan dana telah berlangsung selama 4 hari dan dijadwalkan setelah 1 pekan akan dikirim langsung ke lokasi bencana di Kabupaten Agam. Ketua Ikatan Persaudaraan Sopir Ambulans mengatakan, penggalangan dana dengan meminta sumbangan kepada warga diharapkan dapat membantu meringankan korban banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Dari organisasi IPDA, Ikatan Persaudaraan Driver Ambulans Kota Kampar, meminta sumbangan dari pengguna jalan baik itu roda 4 maupun roda 2 untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Sumbar.
insya Allah sampai hari ini sudah 4 hari kami berjalan meminta di sini. Kedepannya 2 hari ke depan kami masih tetap di sini untuk meminta sumbangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumbar. Insya Allah hari Senin malam Selasa kami dari organisasi ambulan siap meluncur ke Sumbar, insya Allah Senin malam Selasa. Dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan bahan pokok yang saat ini dibutuhkan oleh para korban bencana, terutama di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Warga diimbau supaya dengan sukarela menyalurkan bantuan lain seperti pakaian layak pakai dan sembako untuk segera disalurkan bagi para korban. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Usaha jasa transportasi dari Pekanbaru tujuan Padang terkendala jalan putus di Lembah Anai, Sumatera Barat. Kendaraan harus melewati jalur alternatif yakni Solo dan Sitinjau Laut dengan jarak tempuh lebih jauh. Sementara pengelola usaha jasa transportasi tidak menaikkan tarif untuk menjaga pelanggan. Selain jarak tempuh yang jauh, jumlah penumpang sejak bencana 2 pekan lalu hingga saat ini masih mengalami penurunan hingga 50%. Warga memilih untuk menunda bepergian menunggu perbaikan jalan di Lembah Anai, Sumatera Barat selesai dikerjakan. Akibat jalan putus, omset usaha jasa transportasi dan sopir merosot hingga 30%. Pengelola usaha jasa transportasi Pekanbaru Padang berharap perbaikan jalan dapat segera selesai agar transportasi berjalan lancar, terutama memasuki libur akhir tahun. Memang untuk saat ini, kalau untuk dampak jelas ada pengurangan penumpang dari konsumen, dari sewa kita. Tetapi ya, mulai 2 hari kebelakang setelah ada penanggulangan dari pihak-pihak terkait, baik itu dari pemerintah dan instansi lainnya, sekarang ini kami sudah bisa berjalan kembali, tetapi melalui jalur alternatif di Sitinjau Laut. Jadi rute kita itu dari Pekanbaru mengarah ke Batu Sangkar, ke Solo dan melewati Sitinjau Laut. Untuk sekarang alhamdulillah itu berjalan walaupun tidak maksimal, tetap ada kendala karena jalur Sitinjau Laut juga kita bisa tahu itu kondisinya begitu rawan, dan alhamdulillah sekarang masih bisa berjalan lah. Tetapi memakan jarak tempuh sekitar 10-11 jam. Dari waktu normalnya? Dari waktu normal 7-8 jam. Sekarang itu 10-11 jam. Dan kadang memang ada terkendala di posisi macet dan kecelakaan. Tetapi di Sitinjau Laut itu sendiri antisipasi dari pihak terkait begitu cepat. Pengerjaan perbaikan jalan putus Lembah Anai diperkirakan membutuhkan waktu selama 2 pekan ke depan. Diperkirakan jelang libur Nataru, jalan sudah bisa dilewati dan aktivitas warga bisa kembali normal. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Denisa Putri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.